Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dosa yang dilakukan oleh seorang hamba kepada Allah itu tidak boleh dianggap kecil, apalagi diremehkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil ahad al-fardis samad الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد والذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد الذي دعا الناس وأرشدهم إلى توحيد رب العباد اللهم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Puji beserta syukur senantiasa selalu kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang esa pada zatnya, yang esa pada setiap sifat-sifatnya, yang esa pada setiap af'alnya. Tidak ada satupun makhluk yang serupa dengannya dalam bentuk apapun. Selawat beriringkan salam juga kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada seluruh keluarga dan sahabat-sahabatnya sekalian. Hadirin jamaah sekalian beserta para pendengar dimanapun berada yang dimuliakan Allah, kembali kita dalam ulasan-ulasan singkat tentang ilmu tauhid, masih dalam rangkaian pembahasan hikmah Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitabnya Al-Hikam. Pada subuh ini kita akan membacakan hikmah yang ke-48. Qala al-musannifu wasyarihu rahimahumullah la ya'zumu adh-dhanbu 'indaka 'azamatan tasudduka an husni adh-dhanni billah. La ya'zumu adh-dhanbu 'indaka 'azamatan tasudduka an husni dhanni billah. Janganlah terasa besar dosa itu bagimu, 'azamatan akan besarnya itu menghalangimu daripada berhusnudzan kepada Allah. Janganlah terasa besar dosa bagimu, 'azamatan akan besarnya itu menghalangimu daripada berbaik sangka kepada Allah. Hikmah ini sangat singkat sekali, tetapi harus dipahami dengan baik. Salah dipahami maka akan memberikan makna yang jauh lari daripada syariat itu sendiri. Sehingga Ibnu Ajibah ketika menjelaskan hikmah ini, beliau membagikan dulu tingkatan hamba dalam perjalanannya menuju Allah. Beda tingkatan, beda cara memahami dan menjelaskan hikmah ini. Namun secara umum, yang pertama yang harus diketahui bahwa dosa yang dilakukan oleh seorang hamba kepada Allah, dosa yang dilakukan oleh seorang hamba kepada Allah itu tidak boleh dianggap kecil, apalagi diremehkan. Walaupun dosa kecil, bukan dosa besar yang dilakukan oleh hamba tersebut. Para ulama salafus saleh mengingatkan kita, saat kita berbuat dosa, maka yang harus kita perhatikan adalah kepada siapa kita berbuat dosa.
bukan dosa itu sendiri. Ya. Walaupun mungkin yang kita lakukan itu adalah dosa kecil, tapi lihatlah untuk siapa kita berbuat dosa. Untuk Allah, maka tidak bisa dipandang kecil. Sehingga sebagaimana kita tidak boleh meremehkan sekecil apapun amalan, Rasulullah mengatakan la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan kalian meremehkan sekecil apapun kebaikan. Demikian juga sebaliknya, jangan pernah meremehkan sekecil apapun dosa. Karena bisa jadi terkadang dosa-dosa kecil yang diremehkan hingga terus berlanjut, dosa-dosa itulah yang kemudian menjadi asbab malapetaka bagi seorang hamba, baik ketika di dunia maupun di akhirat. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengingatkan murid-muridnya di kalangan tabi'in. Ibnu Mas'ud ketika melihat bahwa beberapa kali di kalangan tabi'in terjadi dosa-dosa yang mereka lakukan, tapi mereka anggap enteng karena mungkin itu bukan dosa besar. Melihat keadaan seperti itu, Abdullah bin Mas'ud mengatakan kepada kalangan tabi'in, murid-muridnya, Abdullah bin Mas'ud sahabat Rasulullah, beliau katakan kepada kalangan tabi'in melihat reaksi mereka terhadap dosa yang agak sedikit beda penilaiannya daripada sahabat-sahabat Rasulullah. Maka Allah bin Mas'ud mengatakan kepada mereka, sungguh kalian, aku melihat kalian melakukan dosa yang biasa, kalian anggap biasa, padahal kami dulu ketika bersama Rasulullah, dosa yang kalian anggap biasa itu adalah masalah paling besar bagi kami. Artinya di sini terjadi pergeseran ya, dalam menilai suatu dosa. Maka ini tidak boleh dibiarkan, karena apapun kondisi, dosa itu tidak bisa dianggap remeh dan dianggap biasa, walaupun dia bukan dosa besar, apalagi kalau dosa besar. Nah, ini yang pertama ya. Nah, kemudian Ibnu Athaillah As-Sakandari mengatakan ada masalah yang lebih besar ternyata. Ketika seseorang berbuat dosa, walaupun itu dosa besar, kemudian setelah dia berbuat dosa itu membuat dia merasa putus asa dari rahmat Allah. Nah, rasa putus asa itu lebih besar masalahnya daripada dia berbuat dosa itu sendiri. Kita ulangi sekali lagi. Ketika seorang hamba berbuat dosa, kemudian setelah dia berbuat dosa menyebabkan dia merasa putus asa daripada rahmat Allah, merasa dia tidak akan mendapatkan apa-apa daripada rahmat Allah, merasa Allah akan memutuskan hubungan seluruhnya dengannya, rasa seperti itu lebih berbahaya daripada berbuat dosa itu sendiri. Nah, itu yang ingin disampaikan di sini ya. Rasa putus asa dari rahmat Allah, dari ampunan Allah terhadap dosa yang dilakukan oleh seorang hamba, rasa itu lebih berbahaya daripada dosa yang dilakukan oleh si hamba. Kenapa demikian? Allah katakan dalam Al-Quran,
la taqnatu min rahmatillah. Jangan pernah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan lebih tegas lagi, innahu la yai'asu min rauhillah illal qaumul kafirun. Sesungguhnya tidaklah berputus asa dari rahmat kasih sayang Allah kecuali orang-orang yang tidak beriman, orang kafir. Maka putus asa dari rahmat Allah itu tidak bisa, tidak boleh. Karena hikmah Allah menciptakan manusia, hikmah Allah dalam menciptakan manusia, di antara aturan Allah dalam menciptakan manusia, dia pasti berbuat dosa. Tidak ada yang tidak berbuat dosa. Nah, kemudian Allah menunggu taubatnya. Maka Rasulullah katakan, kullu bani Adam khatta'un wa khairul khatta'in at-tawwabun. Setiap anak Adam, manusia, pasti berbuat salah. Khatta'un, mubalaghah, bukan sekali dua kali. Khatta'un, banyak kali. Wa khairul khatta'ina, tapi sebaik-baik orang berbuat dosa, at-tawwabun, banyak bertaubat. Banyak dosa, banyak taubat. Setiap berdosa, bertaubat. Dosa, bertaubat. Dosa, bertaubat. Dan Allah la yamallu hatta tamallu, tidak akan pernah bosan menunggu siapapun hamba itu, sebesar apapun dosa yang dia bawa, sebanyak apapun yang dia bawa, Allah tidak akan pernah bosan menunggu hamba tersebut, kecuali hatta tamallu, hamba itu sendiri yang sudah bosan datang kepada Allah, putus asa. Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, seandainya manusia semua tidak ada yang berbuat dosa, suci semua, maka semua manusia itu akan Allah lenyapkan, hancurkan semuanya. Allah ciptakan manusia yang lain yang berbuat dosa, kemudian mereka bertaubat kepada Allah. Karena kalau tidak ada dosa, tidak ada fungsi ayat Allah, innallaha yuhibbut tawwabin, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang bertaubat. Nah, sehingga di sini ingin dijelaskan oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari, tidak ada yang bisa lepas dari dosa. Namun dosa itu tidak boleh kita pandang remeh, melihat kepada zat yang kita berbuat dosa kepadanya, itu Allah. Tetapi kalau sampai dosa itu terasa berat sekali sampai kemudian membuat si hamba putus asa dari rahmat Allah, ini tidak boleh. Ini berbahaya. Syaitan itu, syaitan, iblis, yang sudah minta kepada Allah, Rabbi bima aghwaytani la aghwiyannahum ajma'in. Allah, sebagaimana engkau telah mengutukku, berikan aku waktu, ruang, la aghwiyannahum ajma'in, akan aku buat semua manusia itu terkutuk. Apa yang dilakukan oleh syaitan atau iblis? Apakah dia membuat manusia itu terkutuk dengan cara menggoda manusia itu berbuat dosa, kemudian ketika manusia itu berbuat dosa selesai tugasnya? Bukan. Bukan di situ final tugas syaitan. Tugas syaitan itu menggoda manusia berbuat dosa, kemudian finalnya itu adalah dengan dosa yang dia buat manusia itu berbuat dosa agar dia putus asa kepada Allah. Kalau manusia itu putus asa, baru selesai tugas syaitan.
Tetapi kalau syaitan menggoda manusia berbuat dosa, kemudian taubat manusia itu sangat marah sekali syaitan. Artinya kerja kerasnya itu gagal. Kahek dah goda, ternyata kai taubat. Maka Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis, la takunu auna syaitan ala akhikum, jangan kalian jadi pembantu syaitan untuk menghancurkan saudara kalian. Apa maknanya jangan kalian jadi pembantu syaitan dalam menghancurkan saudara-saudara kalian? Maknanya bukan membuat saudara itu berbuat dosa, tapi ketika saudaramu berbuat dosa, kemudian datang kamu mengatakan kepada dia, sungguh kamu menjijikkan, sungguh kamu sangat kotor, sungguh kamu tidak pantas dekat dengan Allah. Itu pembantu syaitan untuk menghancurkan saudaranya. Maka tidak boleh kita meremehkan, merendahkan pelaku dosa. Justru dia yang lebih butuh kepada rahmat Allah daripada orang yang mungkin saleh. Bukankah orang yang sakit lebih butuh kepada perhatian si dokter ketimbang orang sehat? Demikian juga si ahli maksiat ini. Jadi kalau dia kemudian berbuat maksiat, tambah datang kita, kemudian kita jatuhkan dia, kita rendahkan dia, kita hinakan dia, berarti kita telah membantu syaitan untuk memfinalkan tugasnya. Dengan dia dijatuhkan rame-rame, dihinakan rame-rame, dirusak mentalnya rame-rame, sehingga jatuh dia. Siapa yang tanggung jawab? Maka hati-hati dalam bab ini. Nanti di depan Ibnu Athaillah As-Sakandari lebih dalam lagi berbicara tentang ini. Beliau sampai mengatakan dosa yang menghasilkan rasa hina dalam hati, rasa rendah di hadapan Allah, rasa hina di hadapan manusia lebih baik daripada taat yang menghasilkan kesombongan dengan sesama manusia. Ada orang dengan berbuat dosa, dia kemudian merasa hina. Dimanapun dia berada, dia merasa dia paling kotor, dia paling bawah, dia paling tidak ada arti apa-apanya. Ada orang lain makin taat, ketika berada di hadapan manusia, dia merasa dia paling suci, paling baik, paling bagus. Lebih baik pendosa daripada orang berbuat taat tapi menghasilkan kesombongan. Maka disebutkan dalam satu riwayat, seandainya kalau bukan Allah itu ingin, seandainya kalau bukan ada penyakit ujub dalam diri manusia, Allah tidak akan mau manusia itu berbuat dosa. Kalau bukan karena ada penyakit ujub dalam diri manusia, Allah tidak mau manusia itu berbuat dosa. Karena penyakit ujublah, maka Allah menghendaki manusia itu berbuat dosa untuk poh ujubnya. Manusia menyohana ipubut dosa, takut tu dianggap droy Tuhan. Kalau dia tidak ada dosa, dia akan menganggap dirinya itu paling suci di atas malaikat. Anggap dirinya paling, karena suci tidak pernah berbuat dosa. Bahaya. Merasa diri lebih. Maka untuk poh ujubnya terjadi dosa. Menan terjadi dosa, tidur dia. Fikir drogo kaji ke malaikat, rupanya kau matang-matang setengah iblis sih. Itu penting. Makanya Allah ciptakan dosa untuk poh ujub.
Tetapi masalahnya kemudian datang orang, yang menan tak program je tiga bulan tiga tak buat dosa je nak imbang dengan ojo nyencik kanit kabro latih. Karena pembahasan ini bukan untuk itu, walaupun itu terjadi nanti. Maka tadi kita katakan di awal, Ibnu Ajibah ketika menguraikan masalah ini ada tiga tingkatan manusia. Ada ahlul bidayah, ada ahlul wasat, ada ahlul nihayah. Kalau tingkatan pertama mungkin dia akan menganggap seperti itu. Bang Gedinga, begitu dia dengar ini kayaknya pembahasan ini menginspirasi kita untuk buat dosa. Itu biasanya orang yang seperti itu. Sebaliknya saat dia berbuat baik, dia akan menganggap diri paling hebat daripada orang lain. Perhatikanlah. Tapi orang yang sudah sampai ahlun nihayah, tingkat ketiga, walaupun nanti di antaranya ada tingkat kedua, dia melihat kepada hakikat. Justru dia melihat pendosa itu, dia melihat dengan kasih sayang, dia melihat dengan cinta. Dia meminta dirinya kepada Allah untuk selamat daripada dosa, tapi dia tidak merasa dia selamat dari dosa itu dengan kehebatannya. Maka begitu dia selamat dari dosa, dia bersyukur kepada Allah, alhamdulillah. Siap salat Isya, dia duduk, muhasabah diri dari tadi subuh sampai Isya, tidak ada dosa. Alhamdulillah ya Allah, atas bantuanmu, rahmatmu, hari ini saya selamat dari dosa. Kemudian dia melihat orang lain pendosa, dia sayang, dia berdoa kepada Allah, ya Allah, sebagaimana engkau telah selamatkan saya dari dosa, selamatkan dia juga dari dosa, wahai Allah. Tanpa keselamatan darimu, aku tidak bisa lepas dari dosa. Kita ini selamat dari dosa itu bukan karena hebatnya kita, Allah. Jadi jangan merasa sombong dengan orang yang masih bergelimang dengan dosa. Hanya dalam hitungan detik Allah bisa menukar posisi. Yang di masjid diletakkan di sana, yang di sana diletakkan dalam masjid. Hanya hitungan detik saja. Maka Rasulullah katakan dalam hadis itu, ada seorang hamba saking taatnya kepada Allah hingga tersisa antara dia dan surga itu tinggal satu langkah lagi. Tinggal satu langkah lagi dia menggerakkan langkahnya, mati masuk surga. Fayasbiquhul amal. Tapi Allah bisa merubah sepanjang hidupnya dalam ketaatan, tinggal satu langkah, di langkah satu sisa itulah dia masuk neraka. Demikian juga sebaliknya, ada hamba yang saking banyak maksiatnya, tinggal satu langkah lagi dia ke neraka. Satu langkah lagi dia menggerakkan langkahnya, mati masuk neraka. Allah bisa mengubah di satu langkah itulah dia beramal dengan amalan ahli surga, mati masuk surga. Jadi penukaran posisi dalam ketaatan dan dalam kemaksiatan ini dalam hitungan langkah saja. Mudah bagi Allah. Maka berharaplah kepada Allah, jangan kepada apapun, walaupun bahkan kepada amal kita, hanya kepada Allah. Yang bisa menyelamatkan kita dari maksiat hanya Allah, bukan kita. Yang bisa membawakan kita kepada ketaatan Allah, bukan kita. Maka ketika berbuat dosa, jangan sampai berputus asa. Ketika berbuat amal, jangan sampai merasa hebat. Maka dijelaskan oleh Ibnu Ajibah, kita baca saja sedikit. Qultu, beliau mengatakan, atau sebelumnya kita baca dulu syair ada dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i mengatakan, falamma qasa qalbi wa dhaqat madhahibi ja'altu ar-raja minni li'afwika sullama. Manakala
kerasnya hatiku dan sempitnya jalanku. Ja'altur raja minni li'afwika sullama, kujadikan pengharapan dariku kepada ampunanmu sebagai tangga untuk aku bangun dari keterpurukan itu. Pengharapan kepada Allah jangan pernah putus sampai detik terakhir kita mati. Jadi baik sampai itu bit babah hanali kancu lu kabih lu atau neraka lu, nauzubillah. Tidak boleh buruk sangka kepada Allah. Ya. Pengharapan itu tetap ada. Ini kata Imam Syafi'i, ta'azamani dhanbi falamma qarantuhu bi'afwika rabbi kana afuka a'zama. Besar sekali dosaku, tapi manakala aku bandingkan dosa tersebut dengan ampunanmu, adalah ampunanmu itu lebih besar, lebih agung lagi. Sebagaimana dalam hadis qudsi disebutkan, Allah setelah menciptakan arasy, Allah menulis satu tulisan di arasy, inna rahmati sabaqat ghadabi, sesungguhnya rahmatku, cinta kasih sayangku mendahului amarahku. Jadi cinta dan kasih sayang Allah itu lebih besar daripada amarah Allah. Ini harus dipahami dengan baik, ya. Tapi ingat, bukan untuk kemudian meremehkan. Famazilta dha judin wa fadlin wa minnah tajudu wa ta'fu minnata wa takarruma. Engkau selalu, wahai Allah, engkau selalu dha judin, berderma, wa fadlin, ya, pemilik kedermawanan, wa fadlin, karunia, wa minnah, pemberian yang terbaik kepada hamba. Tajudu wa ta'fu minnata wa takarruma, engkau terus berderma dan memaafkan, minnata wa takarruma, sebagai karunia dan pemuliaan kepada hamba-hamba. Faya laita sya'ri hal asiru li jannatin uhanni'u wa imma lis-sa'iri fa andama. Seandainya aku tahu, ya, hal asiru li jannatin, apakah aku akan menuju surga sehingga aku dapat langsung bahagia, wa imma lis-sa'ir, atau aku akan menuju kepada neraka sa'ir, fa andama, maka aku akan sangat menyesal nantinya. Jadi tengah-tengah, satu sisi berharap kepada Allah untuk mendapatkan surga, cuman kita tidak tahu, tidak boleh juga terlalu pede, tapi harus selalu berharap. Tapi di sisi yang lain juga takut masuk neraka sa'ir sehingga nanti akan menyesal. Maka di sini Imam Syafi'i mengajarkan kepada kita keseimbangan antara khauf dan raja, antara raja dan khauf, berharap surga dan takut neraka. Tapi menariknya di sini Imam Syafi'i menyebutkan pengharapan dulu sebelum menyebutkan rasa takut. Harap harus lebih, takut tidak boleh tidak ada. Kalau tidak takut itu terlalu pede, terlalu sombong juga. Tidak takut neraka itu sombong juga, merasa hebat juga. Harus ada dua-dua. Tapi di antara dua-dua tersebut, rahmat Allah harus lebih diharapkan daripada takut kepada marah Allah. Maka Ibnu Ajibah menjelaskan, an-nasu fil khaufi war raja ala thalathati aqsamin. Manusia dalam hal menyikapi antara khauf dan raja, takut kepada Allah, berharap rahmat Allah, itu terbagi tiga. Ada namanya ahlul bidayah, ada namanya ahlul wasat, ada namanya ahlul nihayah atau al-wasilun. Yang pertama ahlul bidayah, pemula. Ya, pemula ini yang bagi lahum taghlibu janibil khauf, wa ahlul wasat yang bagi lahum ayya'tadil khawfuhum wa raja'uhum, wa ahlun nihayah yaghlibuna janibat ar-raja'.
ahlul hidayah, untuk pemula, hendaklah rasa takut itu harus lebih banyak ditanam pada mereka pemula. Cuman nanti jangan berat-berat kali, bisa mati sambil duduk dia. Jangan karena kita ketika menyampaikan neraka dan surga itu jangan neraka tiap hari. Misalnya setiap ceramah neraka, bisa meninggal orang dengan ceramah bagling. Ya. Tapi memang untuk pemula yang baru-baru meniti jalan untuk hijrah, untuk menjadi baik, memang neraka harus lebih ditekankan dulu, rasa takut harus lebih ditanam dulu. Tapi jangan lupa juga disampaikan kepada dia kenikmatan surga. Ya. Nah, itu pemula. Yang kedua, wa ahlul wasat, penengah, orang sudah di tengah. Ya. Yang bagi lahum ayya'tadila khawfuhum wa raja'uhum. Hendaklah mereka ini ahlul wasat harus seimbang antara takut dan raja, takut dan pengharapan. Nah, ini sudah tingkat di atas sedikit. Nah, harus diseimbangkan. Untuk yang pertama tadi, sebenarnya untuk yang pertama tadi bukan berarti ketika kita lebih menekankan rasa takut daripada rasa mengharapkan ampunan Allah, kemudian kita membuat dia tertekan, bukan. Karena bagi pemula, ya, kalau pengharapan itu terlalu tinggi juga, dia bahaya, belum siap. Tujuan kita membuat dia semangat, justru dia berbalik. Itu menjadi inspirasi bagi dia untuk memudah-mudahkan dosa. Yang maksudnya sebenarnya kita nak pegah, tetap rahmat Allah lebih raya, cuman hati-hati tak ada pegah. Takut fikir tu, oh berarti je lah kau buat dosa tu. Nah, seperti hikmah ini salah-salah dipahami. Seperti hadis dalam Sahih Muslim itu, seorang pembunuh, itu kan hadis itu sampai diprotes oleh sebagian orang. Ini bahaya hadis ini kalau kita biarkan ini. Nah, bagaimana dia berani mengatakan hadis Rasulullah itu bahaya? Yang bahaya itu bukan hadis, pemahamannya. Dia masih pemula dalam memahami hadis itu. Hadis tentang seorang pembunuh yang sudah membunuh 99 orang, kemudian datang dia kepada seorang ahli ibadah, abid. Dia katakan, masihkah ada jalan untukku bertaubat? Kata si ahli ibadah atau si abid ini, tidak ada jalan bagimu bertaubat. Apa taubat? Engkau sudah membunuh 99 orang. Maka dengan jawabannya itu digenapin 100. Dia ikut dibunuh juga. 100 orang dia bunuh. Tapi dia kemudian tetap ingin berubah. Maka datang dia kepada seorang alim. Kalau tadi abid, kalau abid ini kan ya tadilah ilmunya kurang, ibadahnya sudah mantap tapi ilmunya kurang, sehingga kadang-kadang dalam menghadapi persoalan ini rumit. Datang si pembunuh tadi kepada yang alim, saya sudah membunuh 100 orang, apakah masih ada jalan taubat bagi saya? Kata si alim, ada, tapi dengan syarat, kamu tidak boleh tinggal lagi di sini, di tempatmu. Kamu harus hijrah, berangkat ke tempat di sana ada banyak orang saleh, orang baik, kamu ke sana, enggak boleh lagi tinggal di kampung. Maka dengan semangat taubat, dengan semangat hijrah, berubah, berangkat si pembunuh ini untuk bertaubat kepada Allah ke negeri yang di sana banyak orang baik, banyak orang saleh, untuk dia tinggal di sana agar dia berubah. Di tengah jalan mati dia, meninggal. Di tengah jalan meninggal. Ketika dia meninggal, malaikat rahmat dengan malaikat azab itu sama-sama terbang berebutan, ingin mengambil roh dia. Malaikat azab ingin mengambil roh dia karena dia telah membunuh 100 orang semasa dia hidup di bumi. Karena malaikat azab menganggap roh dia hak,
malaikat azab, dia harus diazab. Malaikat rahmah juga terbang untuk mengambil roh laki-laki itu. Dia menganggap roh itu milik malaikat rahmah karena dia telah bertaubat kepada Allah. Sampai malaikat rahmat, sampai malaikat azab, kemudian terjadi perseteruan. Allah mengatakan kepada malaikat azab dan malaikat rahmat, siap, coba ukur antara posisi si laki-laki yang mati ini, posisi dia dengan negeri penuh maksiat yang dia tinggalkan, dengan negeri kebaikan yang akan dia tuju, mana lebih dekat? Kalau dia lebih dekat dengan negeri yang dia tinggalkan, yang di sana penuh maksiat, maka rohnya itu milik malaikat azab. Kalau negeri yang sedang dia tuju, negeri kebaikan, lebih dekat, maka rohnya itu milik malaikat rahmat. Begitu mau diukur oleh malaikat azab dan malaikat rahmat, Allah mewahyukan kepada bumi, bagian bumi tempat dia tinggalkan yang penuh maksiat, Allah katakan kepada bumi itu, anta ba'adi, wahai tanah menjauhlah, perpanjanglah, kan, perpanjangkanlah dirimu. Dan Allah mewahyukan kepada bagian bumi arah yang sedang dia tuju, Allah katakan anta qarabi, mendekatlah lagi. Bagaimana Allah menyelamatkan hamba-Nya? Ketika diukur oleh malaikat azab dan malaikat rahmah, ternyata si laki-laki yang mati tadi, yang telah membunuh 100 orang tadi, satu Shibrun itu satu jengkal saja lebih dekat ke negeri kebaikan. Maka Allah katakan kepada malaikat rahmat, wahai malaikat rahmah, itu hakmu, roh itu hakmu. Ini hadis ini ada orang salah paham. Hadisnya nyom lagi nyom kabeh itu pohon dengan demo kabeh bunuh. Kabeh bubuk mas. Bukan. Pemahaman seperti itu ahlul bidayah, si pemula yang dia beribadah masih zahir, belum batin, belum hati, yang kita bahas sebelumnya. Ya. Nah, ahlul wasat, ahlul bidayah, ya, idza ghalabu janibal khauf jaddu fil amal wangkafu. Ahlul bidayah harus lebih ditakutkan, walaupun sesekali kita berikan angin surga, ya, kita jelaskan kenikmatan surga, tapi mereka lebih butuh ditakutkan, seperti anak-anak. Kalau anak-anak kan harus lebih banyak kita takutkan, jangan ke sana, di sana bahaya, jangan buat ini bahaya, jangan ini, jangan itu, ya, karena masih anak-anak. Tapi kalau sudah mulai naik tingkat di atasnya, ahlul wasat, itu harus sudah seimbang. Jangan selalu kita takutkan, nanti rusak mentalnya. Juga harus kita berikan motivasi. Tapi kalau sudah al-wasilun, orang yang sudah tingkat di atasnya lagi, yang sudah sampai kepada Allah, ini mereka hanya butuh kepada rahmat Allah. Bukan berarti mereka kemudian meremehkan dosa. Kalau mereka meremehkan dosa, mereka tidak akan sampai ke tingkat itu. Nah, cuman mereka hanya butuh kepada rahmat Allah. Dalam hati dan jiwa mereka itu hanya ada rahmat Allah, tidak ada lagi rasa takut. Karena semua yang terjadi, mereka itu sudah menyerahkannya kepada Allah, apakah itu kebaikan maupun keburukan. Jadi yang ada dalam diri mereka itu hanya rahmat Allah. Nah, cuman karena ini waktu terbatas, tidak kita jelaskan secara detail, ya, satu persatu 3 tingkatan itu, yang intinya adalah hikmah ini hendaklah dipahami dengan sebaik-baiknya, dan sampai kapanpun jangan sampai kita berputus asa kepada rahmat Allah. Mudah-mudahan ada manfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
وصل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولقد أشروا لنعت من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجانا والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا لكن حبا في السرائر قد دعا لمديح صفوة ربنا وحدانا وإذ امتزجنا بالمودة ها هنا نرفع أيدي فخرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ رب إن أخطانا واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترانا واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وساعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض وقمع كل من عادانا وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشفي وعاف عاجلا مرضانا واقضي لنا الحاجات وأحسن ختمنا عند الممات وأصلح عقبانا يا ربي وجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا يا ربي وجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا يا ربي وجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا أغصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين وصل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولقد أشروا لنعت من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجانا والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا
لكن حبه في السرائر قد دعا لمديح صفوة ربنا وحدانا. وإذ امتزجنا بالمودة هاهنا نرفع أيدي فخرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا. يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا. أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا. أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ رب إن أخطانا. واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا. أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترانا. واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا. والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا. والحاضرين وساعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا. ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا. وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض وقمع كل